Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil dari Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Jangan khawatir akan hari esok. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh lebih dari burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan esok akan dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang-orang yang kurang percaya. Maka janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Kita sering khawatir akan masa depan kita, anak-anak kita, dan kesehatan kita, terutama di masa pandemi ini. Akan apa yang akan dimakan, akan apa yang akan kita pakai, dan sebagainya. Semua itu adalah tanda bahwa kita belum sungguh percaya akan penyelenggaraan ilahi. Carilah, milikilah kerajaan Allah, maka kita akan terhindar dari segala sesuatu bentuk kekhawatiran. Kita hidup memang butuh makan, butuh pakaian. Allah Bapa menganugerahkan kepada kita, tahu memerlukan apa yang kita perlukan. Yang memberi hidup kepada kita juga bertanggung jawab menghidupi kita. Dengan menjamin kebutuhan kita, maka kita tidak perlu khawatir. Namun kita juga mengalami bahwa semuanya itu tidak diberikan begitu saja. Kita harus bekerja, berusaha, memelihara dan mengusahakan alam semesta untuk mendapatkan makanan dan minuman. Namun kok Yesus berkata bahwa orang yang mencari semuanya itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu bagaimana ini? Pertama, sebagaimana ditegaskan Yesus, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan tahu dan menjamin kebutuhan-kebutuhan kita. Maka kita bekerja dan mencari rezeki bukan dalam kekhawatiran, tapi dalam iman dan pengharapan atas jaminan Tuhan. Yang kedua, kita mencari rezeki dan bekerja dan memelihara serta mengusahakan alam semesta sebagai orang-orang yang mengenal dan beriman kepada Allah, bukan sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dengan demikian, kita tidak akan meninggalkan Allah dan selalu mengandalkan Allah dalam hidup kita sendiri. Kita selalu mengawali dan mengakhiri pekerjaan kita dalam Tuhan. Bahkan Tuhan lebih awal kita utamakan. Kita sadar bahwa setiap hidup kita dan segala kemampuan keterampilan yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Maka
semuanya itu kita lakukan, kita kerjakan, kita cari, dan kita dapatkan demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Allah yang Maha Baik, baharuilah selalu diri kami berkat Roh Kudus yang Kau curahkan. Berilah kami rahmat untuk menerima kehadiran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dalam hidup kami, sehingga kami dapat meneladani Dia dalam menghadapi kesulitan hidup. Dengan demikian menjadi nyata bahwa kami adalah murid Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup berkuasa sepanjang segala masa. Amin.